Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA pada Rabu 27 Agustus 2025. Lantas apa saja temuan KPK usai memeriksa Sudewo selama lebih kurang 7 jam ini? Sudewo selesai menjalani pemeriksaan di KPK sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Sudewo sempat mangkir dari panggilan KPK. Usai pemeriksaan, politikus Partai Gerindra itu membantah telah menerima sejumlah uang dari proyek perkeretaapian yang kini tengah disidik KPK. Ia mengklaim bahwa uang yang diterimanya merupakan pendapatan resmi saat menjabat sebagai anggota DPR. Soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua rinci. Juga pemasukan, pendapatan, ajar pengeluaran. KPK kini memang tengah menyidik dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Adapun Sudewo merupakan anggota DPR 2019 hingga 2024 yang ditugaskan di Komisi 5, alat kelengkapan Dewan yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Pernyataan Sudewo kontradiktif dengan keterangan KPK sebelumnya dan fakta yang terungkap di persidangan yang menyebut Sudewo telah mengembalikan uang sekitar 3 miliar rupiah kepada lembaga anti rasuah. Uang itu pun menjadi barang bukti sitaan KPK. Dalam persidangan, kasus dugaan suap proyek perkeretaapian juga terungkap, Sudewo menerima komitmen fee sekitar 720 juta rupiah. Sementara itu, dalam keterangan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi materi pemeriksaan terhadap Sudewo. Menurutnya, penyidik menggali pengetahuan Sudewo terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Solo Balapan. Budi juga mengungkap bahwa KPK menerima dukungan besar dari masyarakat Pati terkait penanganan kasus ini. KPK juga menerima banyak dukungan, khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat dari warga Pati. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dan tentunya surat tersebut nanti akan kami buka, dalami, dan analisis isinya. Sebelumnya nama Sudewo memang tengah menjadi sorotan publik usai kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan yang berujung pada protes besar-besaran warga Pati. Saat ini, bahkan Sudewo tengah menghadapi ancaman pemakzulan yang tengah dibahas oleh DPRD Pati. Seperti apa kelanjutan dari proses pemakzulan Sudewo ini? DPRD Pati diketahui telah menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pansus ini telah memulai rapat untuk membahas proyek pemakzulan. Ketua Pansus Hak Angket DPR Pati, Teguh Bandang Waluyo, yang berasal dari fraksi PDIP, dalam keterangannya pada Senin 25 Agustus mengungkapkan, selain terkait kebijakan menaikkan PBB, pihaknya menemukan kejanggalan dalam proses mutasi puluhan ASN di lingkungan Pemkab Pati. Panggil Pak Bupati kapan? Nanti bergulir lah, seiringnya waktu, nanti ada bergulir, kita mengundang Bupati kapan. Ini kan pansus bisa berjalan, kita menggali dulu, nanti setelah itu kita panggil Pak. Dari 12 poin yang belum terbahas, berapa? Baru 4 poin yang berjalan ya. Mas sejauh ini untuk fraksi kompak nggak Mas untuk pemakzulan Pak Bupati? Saya tidak bisa menilai kompak dan tidak, tapi 7 fraksi ini sudah mengajukan hak angket. Adapun anggota pansus, teman-teman dan masyarakat bisa menilai siapa yang berjuang untuk rakyat, siapa yang tidak, teman-teman bisa nilai. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti usai memberikan pandangan dalam rapat pansus hak angket pemakzulan Sudewo pada Senin 25 Agustus menilai pemakzulan Sudewo berpotensi besar dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tadi juga ditanyakan dan saya setuju juga mengenai mutasi dan demosi yang dilakukan oleh Bupati yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada yang sudah dilantik tanggal 8 Mei, suratnya baru keluar tanggal 16 Mei. Bahkan ada beberapa orang yang sudah dilantik, tapi sebenarnya suratnya belum keluar, peraturan teknisnya. Nah, itu semua menurut saya bisa dijadikan dasar untuk ke Mahkamah Agung nanti. Bupati Sudewo baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.
Namun kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri karena kebijakannya yang tidak pro rakyat. Belum lagi, kini juga berada dalam pantauan KPK. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapan ini terkait kontroversi Bupati Pati Sudewo ini?